Ini kayaknya sudah Selamat, berjodoh. Selamat malam Mas Iwan. selamat Mas malam Iwan, Mas Agung. Gimana alhamdulillah kabarnya? baik. Waduh, luar biasa. Iya, 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 iya. Kayaknya saya pakai jaket pemandu. Mas Iwan kayak jadi ini Provokator dalang ini. terdalang. Iya, 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 iya. Ya, Silakan, iya, ya, Mas. gimana ya. Ya, Mas Iwan, mumpung kita lagi ngobrol-ngobrol, sebetulnya saya mau salam juga untuk Pak Akbar, Mbak Nana, kemudian Mas Malik juga ikut gabung nih, Mas Malik dan Mas Andre. Oh, ada teman saya dari Afrika, kalau nggak salah dari Botswana atau Ah, di mana nih? Benin atau Afrika Selatan ya, namanya Bonanza Kalaksa. Hi, how are you, Bonanza? Nice to see you. Have a good day, and I hope you are still healthy and stay at home ya. Oke, Mas Iwan. Aduh, ayo Mas Iwan. Saya pengen ngobrol oke, Mas Iwan. oke. Ngobrol-ngobrol dulu, santai-santai. Mas Iwan, kegiatannya apa sekarang ini Mas Iwan? Eh, untuk sebenarnya kegiatan hari ini ya sama sih seperti Hmm, kemarin-kemarin. ya. Tidak ada pekerjaan yang jelas yang pertama. Waduh, iya ya. Ya, ya. Hmm. Terus yang kedua ini lagi ya dengan teman-teman komunitas Hmm. Tamasa ini Mas Agung Hmm. lagi membuat event-event Hmm. sosial Oke. dan yang ketiga ya tetap stay with home untuk baca-baca buku aja lah di Iya rumah. lah. Iya. Tapi Mas, Iya, tamasya apa itu Mas Iwan? Tamasya ini apa ini? ya, Apa yang nggak tahu tamasya itu apa? eh, ya sedikit kalau boleh saya menceritakan komunitas Tamasa ya. Hmm. Jadi komunitas Tamasa ini Hmm. lahir Hmm. kira-kira akhir tahun 2019. Oke. Di mana awalnya itu adalah pelatihan kepemanduan wisata sejarah, Hmm. yang kedua wisata buatan, dan yang Hmm. ketiga wisata budaya. Hmm. Yang alhamdulillah diselenggarakan oleh Dinas eh, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, yang mungkin hari sudah berganti nama ya Mas Agung ya. Iya. Itu. Nah, Namanya Dispora eh, Par namanya. Disporapar, iya Ya, ya, ya. Disporapar. Oke. Ya, kemudian kita bersepakat untuk membentuk komunitas dengan Hmm. nama Komunitas Tamasya, Hmm. yang diharapkan ini Hmm. menjadi apa ya, batu loncatan Hmm. sebagai generasi baru lah untuk adik-adik nanti, Hmm. karena kita nanti Tamasya tidak hanya eh, teman-teman ini terus yang merawat, yang menjaga, tapi juga Hmm. adik-adik di generasi berikutnya. Oke. Nah, dengan Ya. harapan Hmm. Tamasa nanti ini bisa menjadi spirit Hmm. teman-teman, khususnya pemanduan 3 klaster tadi itu. Ada Oke. budaya, ada sejarah, sama buatan Mas Agung. Oh iya, kebetulan kan Ya, gitu. seirama ya, seiring dengan Malang sebagai kota budaya, kota heritage, sekaligus juga banyak tempat-tempat wisata buatan ya. Jadi pemandu wisata Betul, ini kayaknya juga relevan dengan ada yang di Malang ini ya, Mas Iwan ya. betul, Uh, ya. Oke, jadi Tamasya sepertinya adalah kumpulan dari teman-teman para pemandu ya. Nah, teman-teman Betul. pemandu yang saya pikir luar biasa. Kan perannya juga sebagai apa? Frontliner, katanya frontliner ya, Mas ya. Ya, ya, sebagai apa ya, pendobrak, Oke. sebagai Ya, Mas bagian Iwan, dari pelaku ya, pariwisata. Mas Iwan, saya tahu kan Mas Iwan ini dari kelompok juga punya tour travel yang namanya Omah Budaya Selamat ya, Mas ya, di Batu itu ya. Oke, di Waduh, luar Suliansi, di di Batu. Ya. Haji. Waduh, kegiatannya gimana tuh Mas Iwan?
sekarang ini? Ya, ya. Jadi OBS itu atau Omah Budaya Selamat itu merupakan rujukan teman-teman yang konsen di bidang kebudayaan, di bidang sejarah, yang mana di situ ada kolaborasi ilmuwan yang didasarkan dengan kajian-kajian ilmiah, yang muaranya kita mendidik adik-adik atau teman-teman yang suka dengan budaya, sejarah, saling berdiskusi, hingga menciptakan suatu kesepahaman bahwa budaya itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Dan sejarah itu bagian dari masa lalu kita yang harus kita pertahankan. Oke. Luar biasa ya, masa lalu, pemikiran kebudayaan, pemikiran sejarah. Jangan-jangan pemikiran tersebut juga masuk ke dalam kegiatan-kegiatan tamasya, atau mungkin kegiatan tamasya juga terpengaruh pada pikiran itu, Mas. Gimana? Iya, betul. Ini ada korelasinya, Mas Agung. Jadi kebetulan saya orang kabupaten yang kemudian ikut pelatihan pemandu wisata sejarah di Kota Malang. Dan ini muaranya menjadi sama dengan apa yang saya inginkan, bahwa tamasya ini juga bagian dari kami di keilmuan di sejarah, di budaya, dan lain sebagainya, Mas Agung. Sehingga ke depan nanti kita punya keinginan tamasya nanti itu bisa menjadi suatu organ atau komunitas yang benar-benar solid tentang namanya kebudayaan dan sejarah dan segala macam yang berbentuk dengan kajian keilmuan. Oke, luar biasa. Jadi sekarang kegiatannya tamasya pada saat bulan-bulan penuh wabah ini, COVID, gimana dong, Mas? Apa terhenti atau masih ada aktivitas lain yang tetap bisa menaungi kegiatan teman-teman dari pemandu wisata, khususnya tamasya? Iya, kebetulan kemarin itu kita sudah melakukan kegiatan yang pertama ya, waktu genting-gentingnya COVID-19 ini mulai ada ada aturan-aturan pemerintah yang melarang untuk berkumpul berdekatan, terus melakukan interaksi sosial lewat kelompok-kelompok yang harus kita banyak ketemu pandangan mata gitu kan. Nah, kebetulan kemarin tanggal 21 April, pas tepatnya Hari Kartini itu, kita melakukan baksos yang pertama, Mas Agung. Ada baksos ya? Iya, yang pertama di Kelurahan Bunul. Dan tanggal 28 kemarin juga kita melakukan baksos yang kedua berupa pembagian nasi kotak styrofoam ya, yang kita gelar di Hotel RIS kemarin tanggal 28, dan kemarin hari Jumat pas tanggal 1 Mei ini hari buruh kemarin, ini kita melakukan juga kegiatan baksos di daerah Pasar Bareng. Alhamdulillah dari kegiatan itu sedikit banyak kita memberikan bantuan berupa paket sembako maupun nasi kotak untuk teman-teman duafa. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Teman tamasya sudah 3 kali berarti ya melakukan baksos ya? Iya, 3 kali. Yang pertama di Kelurahan Bunul Rejo ya. Terus yang kedua di sekitar Kayu Tangan dan alun-alun ya, Mas ya? Waktu itu ya? Iya, betul. Sabtu atau Minggu sore ya? Dan yang terakhir bersamaan dengan Hari Buruh Internasional 1 Mei. Iya, kemarin 1 Mei. Lah iya, pemandu wisata kenapa nih capek menjalankan baksos tuh kenapa? Kan mendingan tidur aja tuh, Mas. Kok baksos-baksosan itu kenapa ini? Sebetulnya ini berangkat dari kegelisahan teman-teman awalnya itu. Kita punya komunitas yang masih baru ini kok masih adem ayem, kok tidak ada kegiatan yang berarti, apalagi ini momennya kan momen menjelang Ramadan, Mas Agung. Jadi ya harapan teman-teman ini, ayo gimana kita adakan kegiatan apa, walaupun harus dengan SOP yang harus benar-benar dijaga itu. Iya, betul. Pakai masker, terus social distancing, dan jaga jarak antara kami dengan teman-teman lainnya, sehingga tidak ada interaksi yang katanya bisa menimbulkan namanya penyebaran virus COVID-19 itu. Alhamdulillah teman-teman merespon dengan baik. Harus pokoknya kalau ikut kita ya ada SOP-nya gitu. Nah, karena nanti kita ya berkaitan dengan keamanan kesehatan kita sendiri gitu.
Dengan SOP yang tadi itu pemakaian masker, kemudian cuci tangan terlebih dahulu, penggunaan hand sanitizer. Terus kalau bagi-bagi baksos, ketika baksos kan berarti membagi sesuatu ya? Membagi apa ini Mas? Membagi Ya, betul. sembako atau nasi kotak ya? Atau apa? Ya, jadi baksos pertama itu di Kelurahan Bunul itu kita menyediakan hampir kurang lebih 150 paket sembako ya. Secara SOP kita teman-teman sudah kita bekali dengan pemahaman bahwa ini risiko, sehingga teman-teman mau tidak mau harus menggunakan SOP-nya COVID-19, yaitu dengan memakai masker, terus sarung tangan, dan menggunakan hand sanitizer ya untuk cuci tangan supaya tidak kontaminasi COVID-19 itu. Dan sasaran kami ini Mas Agung ya memang baru kita sadari bahwa di Kota Malang ini sebetulnya banyak ya saudara-saudara kita itu yang di bawah garis kemiskinan. Saya nggak tahu loh kalau di Ganggang Sempit itu, di Bunul itu kok masih ada itu saudara-saudara kita itu yang hidupnya kok ya kurang beruntung. Iya. Dan kita coba memberi pemahaman ke teman-teman bahwa baksos ini tidak hanya berhenti sekali ini. Ada yang kedua, ada yang ketiga, dan yang keempat. Amin. Iya Mas. Memang kalau kita tidak turun ke lapangan, rasanya kita tidak akan pernah tahu ada informasi-informasi bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang berada dalam kondisi kekurangan atau kondisi yang kurang menguntungkan ya di saat-saat seperti ini ya. Saya yakin lah teman-teman pasti juga punya banyak kekurangan. Namun saya salut sekali ketika di tengah kekurangan itu ternyata masih bisa berbagi itu. Itu saya salut banget ya. Di tengah wabah ini ternyata masih ada orang yang masih memberikan sebagian waktunya, kemudian tenaganya, sampai dengan saya melihat antusias yang luar biasa ya Mas ya. Gimana itu kok bisa seperti itu tuh? Aduh, gimana cara menumbuhkannya ya? Iya. Berangkat dari kesadaran individu bahwa di komunitas Tamasa ini kan banyak berbagai passion ya, daerah teman-teman, dan kita tidak melakukan pendekatan secara langsung, tetapi kita lewat Japri awalnya itu. Lewat Japri ini gimana ini Tamasa, yuk bikin event-event yang sifatnya lokal aja tapi sedikit bisa membantu teman-teman kita yang kurang beruntung. Dan akhirnya ya bersepakat awalnya ya 1, 2, 3 orang. Kita inginkan sih semuanya bisa terlibat teman-teman Tamasa itu ya, dan juga kita menggandeng teman-teman di luar Tamasa juga monggo mawon. Kita malah seneng ada teman-teman di luar Tamasa. Kemarin dari Mbak Haryani ya, dari Makam Sukun itu ya, Rawuh kemarin terakhir hari Jumat itu. Terus teman-teman dari Ganesha, Museum Ganesha juga datang memberi support. Artinya Tamasa ini keluarga besar, bukan keluarga kecil lagi, karena teman-teman lintas klaster ilmu, disiplin ilmu budaya, sejarah maupun buatan ini ternyata bisa menggandeng teman-teman di luar Tamasa. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa itu. Saya jadi terharu dan saya ucapkan apresiasi yang luar biasa buat teman-teman. Dan saya juga kemarin sempat lihat ya ketika pembagian nasi kotak dan masker ya. Sempat membagi masker juga ya Mas ya. Di sepanjang jalan Basuki Rahmat sampai ke alun-alun. Alhamdulillah bisa jadi inspirasi buat teman-teman, dan pembagiannya luar biasa itu. Naik motor, gimana itu Mas ceritanya Mas naik motor? Ini salah satu rekan kita Mas Eka. Iya. Eka, teman Tamasa ya. Kebetulan dia punya motor VR ya, roda 3 ya. Pantang menyerah sebelum selesai bertugas, motor kita seperti itu. Sudah kemanusiaan nih tadi. Jadi ya kita ya sempat khawatir dengan kepolisian sebenarnya itu waktu. Apakah boleh ini motor VR roda 3 ini dinaiki orang 4 bawa
sembako, kita paket-paket untuk kita berikan ke teman-teman duafa ya. Dan alhamdulillah kemarin juga nggak ada polisi yang menindak. Juga khawatir kemarin itu. Tapi artinya niat baik itu mengalahkan segalanya, Mas. Jadi saya lihat ketika ada niat baik, di situ pasti ada jalan dan ada kemudahan. Jadi saya salut sekali ketika teman-teman membagikan sembako atau makanan nasi kotak, masker kepada yang membutuhkan itu dengan cara mobile ya Mas ya. Jadi naik sepeda motor roda 3, kemudian dibagi satu persatu kepada masyarakat tanpa menimbulkan kerumunan orang gitu ya. Dan itu luar biasa ide cerdasnya. Sebelum saya lanjutkan Mas, saya juga ingin menyapa lagi teman-teman di sini. Sebelum saya lanjutkan, ada teman-teman dari Jejak Kuliner Malang, ada Mas Eko Budi Utomo, ada Mbak Mega, luar biasa, ada Iza Malia juga, kemudian ada Viktio dan Mas Arya Lestariawan. Ya, untuk Mbak Akindo, bismillah, semoga lebih banyak lagi teman tamasya yang terlibat di aksi sosial. Aksi sosial selanjutnya bagaimana, Mas? Terima kasih, Mas Agung. Untuk aksi yang keempat ini ya, Insya Allah minggu depan ini kita mau bagi-bagi takjil gratis. Oke, bagi-bagi takjil gratis juga. Ya, rencananya akan berlokasi di kawasan Sumber Asri, dekat ITN 1 di sekitaran Jalan Veteran. Oke. Ya. Dan ini masih dalam musyawarah. Tadi jam 10 pagi di rumah rekan kita Bapak Irawan dengan teman-teman Tamasa, teman-teman budaya, teman-teman sejarah dan buatan untuk mencari mula niki piye carane bagi-bagi takjil iki ben supaya tersampaikan oleh teman-teman apa Mas Agung. Ya, wah luar biasa. Luar biasa. Ya, sekarang saya memahami ternyata teman-teman punya empati yang luar biasa untuk tetap memberikan support kepada tetangganya melalui Paksos ya, Bakti Sosial. Untuk kegiatan ke depan kita juga sudah tahu tadi disampaikan akan ada rencana baksos lagi. Sekarang kalau ada teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan ini, maka bagaimana caranya Mas Iwan? Kalau mau ikut, mau join, gitu. Atau mau berdonasi atau apa, saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman mau bergabung baik secara individu maupun komunitas di luar Tamasa, silahkan mengkontak saya atau teman-teman di Tamasa dengan nomor HP. Mungkin bisa saya sebutkan Mas Agung? Boleh, sebutkan aja. Baik, nomor HP saya 081 213 09 60 60 ya. Ini ada nomor WA-nya Mas Agung. Oke. Nanti segera saya informasikan ke teman-teman Tamasa untuk bisa dimasukkan dalam grup besar kami untuk sama-sama kita bersinergi dalam rangka suci Ramadan dan pandemi COVID-19 khususnya di Kota Malang. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya, dan semuanya selamat, tidak ada halangan apapun sehingga kita bisa beraktivitas. Kalau Mas Iwan, sekarang saya tanya Mas Iwan pribadi, ketika nanti wabah COVID ini sudah berakhir, kira-kira apa yang pertama kali ingin dilakukan, Mas Iwan? Wah, saya pribadi punya keinginan sederhana. Jadi ketika dipastikan ya Insya Allah akhir bulan Juni 2020 ini dari pemerintah RI dikatakan bahwa wabah COVID-19 ini akan berakhir. Ya. Saya pribadi langsung main ke pantai Mas Agung nanti. Wah, main ke pantai. Ya, main ke pantai pokoknya. Kenapa main ke pantai? Saya lama enggak ke pantai.
Blangkono nang pantai. Iya, Blangkono ke pantai, enggak apa-apa wis. Ya, merasa ke pantai itu apa ya? Seneng. Ombaknya itu kalau melihat ombak itu saya itu seneng sekali itu. Wah, pantai. Pokoknya pengen ke pantai nanti itu. Tapi ada juga yang bilang gini, ada yang bilang gini, mudah-mudahan nanti kalau COVID sudah selesai, saya mau mancing. Katanya Mas Eka begitu, saya mau Iya betul, itu hobi saya itu. Saya suka sekali mancing. Iya betul. Pokoknya Iya. Ya. Tapi yang jelas teman-teman Tamasa ini punya keinginan besar, Mas Agung. Oke. Di samping kita ini adalah bagian komunitas kecil yang ada di Kota Malang ini, kita mencoba bersinergi ya. Lek bahasane paling enak bergotong royong dengan teman-teman pelaku pariwisata lainnya di Kota Malang atau Malang Raya, Mas Agung. Oke. Jadi kami berusaha mengenalkan Tamasa ini tidak hanya ke lingkungan teman-teman komunitas lainnya, tapi juga ini ke teman-teman tour travel, Mas Agung. Tour travel, iya. Iya, karena kita berharap bahwa kehadiran Tamasa ini sebagai mitra kerja, sebagai mitra yang sekiranya itu bisa bersinergi lah dalam hal bikin paket hemat wisata Malang Raya atau bagaimana menciptakan suasana pariwisata Malang Raya ini menjadi suatu pariwisata yang sejuk, enak. Ya. Kalau sudah sejuk, blusuan ya Mas ya. Ada yang kangen blusuan juga. Iya. Ya memang program Tamasa ini kan saya kira ya lumayan banyak program Tamasanya. Program belusuan juga menjadi program rutin yang kami harapkan bisa mewarnai tour travel ya. Selama ini tour travel itu kan umumnya hanya melihat segmen-segmen wisata yang sudah umum. Nah, kita mencoba mengedukasi teman-teman tamu ini supaya mencintai namanya itu ya tadi itu Kota Malang sebagai kota heritage, kota museum, kota budaya, kota sejarah, supaya tamu ketika datang ke Malang itu ketika pulang semakin cerdas, Mas Agung. Nah, ini mengkonsep paket wisata yang bisa mencerdaskan tamu ini. Ini lagi kita garap dengan teman-teman tour travel lainnya ini. Pikirkan selain nanti travel tournya jalan, coba digabungkan juga mungkin dengan konsep-konsep bakso tadi, Mas. Bisa jadi kan ada nilai-nilai baru yang kita kenalkan. Jadi tidak hanya senang-senang, tapi ada juga semacam pertanggungjawaban sosial, yaitu karena nanti setelah masa mitigasi bencana ini kan nanti ada masa recovery ya Mas ya. Nah, harusnya recovery. Suatu di masa-masa recovery tersebut. Nah, kita tahu gimana, Mas? Ya. Recovery pariwisata pasca pandemi COVID-19 ini menjadi kebutuhan yang mutlak ya, karena hari ini teman-teman tour travel ini ya dikatakan ya mati suri, Mas Agung ya. Sekarang ya. Iya, katakanlah hari ini banting setir. Ini jualan paket wisata, sekarang jualan masker. Jualan hand sanitizer ya. Jualan sembako. Iya. Artinya ini menjadi suatu kebutuhan yang mutlak ketika pasca pandemi dan recovery COVID-19 ini diharapkan untuk khusus Malang Kota ini mencoba menggagas wacana atau ide-ide yang sekiranya nanti itu bisa menciptakan suasana kerja terkait pariwisata ini tidak harus bicara terkait untung rugi, tapi piye ya meramu sebuah konsep yang sekiranya nanti itu bisa semua teman-teman tour travel merasakan. Oke. Ya. Berarti konsepnya sudah bukan hanya konsep gimana menyajikan sesuatu yang baru kepada wisatawan, tapi bisa membawa wisatawan itu masuk ke dalam keberagaman, masuk dalam konsep besarnya ya, ikut memiliki
Anjar Beni itu opo ngono iki Mas. Iya, merasakan bahwa wisata ketika pasca pandemi ini bukan lagi bicara persoalan oriented money, tetapi bagaimana mengkonsep wisata khususnya yang di Malang ini merupakan barometer wisata yang kembali menjadi ranah kunjungan wisata yang bernuansa edukasi, bernuansa mengenalkan potensi-potensi yang mungkin belum pernah dibidik oleh teman-teman tour travel. Iya. Yang harapan teman-teman tamasya nanti. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya juga ingin menyapa Pak Fahmi, Fauzan, kemudian Pak Mbak Oci, kemudian ada Bu Mbak Lilis juga, selamat bergabung, terima kasih. Kemudian teman-teman yang lain yang masih bergabung. Kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa dalam minggu-minggu ke depan ini, karena kita dalam kondisi stay at home, saya akan banyak melakukan ngobrol-ngobrol saja, santai-santai kepada teman-teman sekalian. Dan saya juga membuka sekali kemungkinan untuk ngobrol-ngobrolnya kita perluas, entah bagaimana caranya nanti. Mas Iwan, kalau saya bicara kan sekarang ini udah hampir sebulan ya Mas Iwan ya, tour travel berhenti ya, hampir 1 bulan ya? Sudah 1 bulan lebih 1 bulan, ya. Iya. Apa sih Mas yang dikangeni Mas Iwan ketika beraktivitas di sebelum wabah kemarin sama sekarang, kangen apa? Selain pantai tadi loh ya, tadi kan tujuan pantai. Ya. Saya ingin pulang ke rumah orang tua saya, belum bisa Mas Agung. Oh gitu. 1 bulan lebih ini saya harus stay di Malang, mendengar kabar kalau di daerah orang tua saya ini juga lagi ada operasi-operasi di perbatasan Mas Agung. Jadi saya hanya bisa telepon orang tua saya lewat video WA itu ya. Oh iya. Emang orang tuanya di mana Mas? Orang tua jenengan di mana? Posisi di Blitar Mas Agung. Oh di Blitar ya. Oh iya. Kota Blitar. Iya, termasuk yang daerah yang memang kita harus hati-hati ya. Karena nggak boleh keluar kota. Anjuran pemerintah juga tidak boleh mudik untuk sementara waktu. Nanti aja kalau sudah mulai ada ya. Oke. Terus saya juga ingin tahu lagi nih, kembali lagi ke Baksos tadi ya. Baksos yang dilakukan oleh pemandu wisata ini kan sifatnya memberikan memberikan sembako, kemudian masker, kemudian nasi kotak gitu. Mas, sekarang ini, tapi kan itu pasti diupload di media sosial ya, entah itu Facebook, entah itu Instagram atau yang lainnya ya. Gitu-gitu tuh. Iya, teman-teman kan. Iya. Kalau zaman sekarang gitu juga ada banyak yang nyinyir gitu Mas, ketika melakukan aktivitas itu. Berimbang antara hater dengan yang suka berimbang. Oh gitu ya. Kok bisa tuh gimana? Ya. Sebetulnya kesadaran teman-teman di Tamasa khususnya ini bukan berujung riak ya. Iya. Kita melakukan tugas sosial ini karena kita peduli. Ya, peduli, kita merasa berempati, bersimpati. Apalagi ini masih bulan puasa ya, apa salahnya kita mencari pahala untuk berbagi rezeki dengan teman-teman itu apa? Kalau itu harus diupload di medsos ya, saya pikir ya urusan orang lain lah, suka tidak suka ya silakan, itu pun juga pilihan mereka juga. Repot. Tapi kalau diupload di media sosial, kegiatan-kegiatan positif ini kan sebenarnya kalau menurut saya adalah bagian dari mencarikan inspirasi buat teman-teman yang lain ya Mas ya. Iya. Nah, supaya ikut tergerak, supaya ikut tergerak hatinya dan membantu
proses mampu membantu sesama itu dengan caranya sendiri-sendiri. Walaupun saya lihat juga hatersnya juga banyak ya. Ono sing ngomong, iku bagi-bagi sembako, apa utangnya wis dibayar atau derung? Ono sing Iya. Ya kami kembali ya. Ini Tamasa ini kan masih usia jagung, Mas. Masih usianya berapa bulan sih? Iya. 4 atau 5 bulan ya. Jadi kita mencoba merangkul teman-teman di Tamasa ini. Ayo, ini loh ada gawe sosial. Mana ini kita kemas dengan format apa? Silakanlah. Yang penting tujuannya kita positif. Kalaupun orang-orang lain itu nyinyir atau ya itu bagian proses ini aja lah, proses alam aja lah. Penting kita pasrah dengan yang kuasa. Kalau kita itu melakukan ini dengan rasa ikhlas dan kebaikan. Iya, tetap semangat. Tetap semangat aja. Pantang menyerah ya. Saya juga ingat guru ngaji saya dulu itu. Katanya kalau punya banyak utang itu harus banyak sedekah, Mas. Iya. Walaupun kita utang banyak utang, tapi harus banyak sedekah. Jadi dengan sedekah itu nanti memudahkan kita untuk membayar hutang kita. Gitu kan, harusnya gitu kan. Ya, amin. Ya. Daripada kita diem saja, semakin banyak etosnya. Ya, tapi tidak apa-apa. Nah, masa begini nih emang sulit ya melakukan sesuatu yang kita pikiran nanti ini riak ya. Tapi saya ingin sampaikan juga nih dari teman-teman Tamasya bahwa ini kegiatan ini tidak untuk riak, namun harapannya supaya dapat menginspirasi kepada yang lain dan tetap berbagi di masa yang sulit. What we can do, we share what we can share. Wah, luar biasa. Keren iki. Ngene iki gara nomor soto kabeh ini iki. Amin. Sedikit apapun itu luar biasa. Apalagi bulan puasa, Mas ya. Bulan puasa ini ladangnya amal ya. Saya juga kemarin teman-temannya Mas siapa ini sudah donor darah. Kemarin ada edaran kalau bulan puasa gini stok darah berkurang loh. Gimana, Mas? Iya, betul. Donor darah ada teman-teman. Alhamdulillah saya sudah 2 kali Mas Agung. Ini nanti bulan Agustus baru bisa donor lagi. Ya, alhamdulillah. Harapan kami ini teman-teman Tamasa yang punya keberanian untuk donor darah ini ya. Ini satu hal yang rasa di sisi kesehatan juga sehat itu donor darah itu ya. Iyalah. Ya diharapkan nanti teman-teman bisa datang ke PMI Kota Malang yang di Jalan Buring itu untuk berdonor ya. Ya. Harapannya teman-teman di sini juga bisa sedikit memberikan ya tetes darah untuk kemanusiaan. Iya, tetes darah itu ternyata bermanfaat bukan hanya untuk kita tapi ternyata untuk kemanusiaan. Karena kita juga tidak tahu darah kita ini ternyata dibutuhkan oleh yang lainnya ya Mas ya. Pokoknya kalau saya bilang sih ini ya, semua aktivitas yang terkait dengan bakti sosial atau pengumpulan sembako yang digunakan untuk membagi kepada teman-teman yang membutuhkan itu bagaimanapun juga adalah suatu kegiatan yang perlu diapresiasi, perlu diberikan acungan jempol ya, jempolnya sampai 2 gini, dan mudah-mudahan menginspirasi ya Mas, dan menginspirasi. Iya. Terakhir ini Mas, kita ngobrolin yang satu lagi nih. Dalam keadaan seperti ini, selain tadi Baksos, ada nggak Mas kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh teman-teman untuk mengisi waktu dalam kegiatan yang lebih positif? Misalkan memperbarui literasi untuk narasi-narasi
pemanduan atau bagaimana Mas? Saya nggak tahu caranya gimana. Kebetulan saya ini basicnya kan jurnalis Mas Agung. Oke. Saya paling suka ketika ini saya bicara saya dengan hobi saya ini. Ketika saya berkunjung ke satu tempat misalkan, saya tuh suka menulis. Oke. Cuma masa pandemik ini saya ingin mencoba mengajak teman-teman sebenarnya itu. Walaupun harus dengan beberapa SOP COVID-19 yang kiranya tidak mematikan namanya tadi itu istilah belusukan itu Mas Agung. Karena di Malang ini yang ada di Malang kota khususnya itu banyak sekali peninggalan situs-situs kerajaan era Gajayana, era Tumapel, Sari, Guru itu menyebar hampir semua desa itu ada. Oke. Harapan saya di Komunitas Masa ini punya agenda rutin. Kalau tidak bisa 1 bulan sekali ya dibikin 1 bulan per minggunya seminggu sekali gitu belusukannya. Supaya kita nanti tidak ketika menulis kita tidak lupa dengan apa yang pernah kita kunjungi. Itu yang menjadi harapan saya nanti. Selama saya masih katakanlah COVID-19 ini masih menjadi pandemi nasional yang di Malang khususnya ini, di kota Malang ini, saya sendirian akhirnya Mas Agung. Walaupun harus dengan perasaan was-was kalau saya main kemana-mana itu juga takut nanti juga. Terakhir Mas Iwan, belusukan sendirian kemana? Ya terakhir saya ke Paku Bumi. Paku Bumi, boleh diceritakan Mas? Gimana Mas? Iya, jadi Paku Bumi ternyata tidak hanya di Magelang. Tapi ada di Tidar, masuk Kecamatan Dau, Tidar Mas Agung. Oh Jalan Tidar, daerah Tidar itu? Bukan Tidar perumahan Tidar di Bedengan. Oh Bedengan, oke. Iya, itu pun saya membayar guide lokal untuk menemani saya. Saya penasaran yang namanya itu Paku Bumi seperti apa. Oke. Saya datangi ke sana. Ya, intinya saya ke sana ya ingin menggali sejarah Paku Bumi itu seperti apa dan fungsinya seperti apa. Apa Mas yang didapat Mas? Ya, sebenarnya secara arkeologis tempat itu tidak menyiratkan peninggalan situs-situs purbakala Mas Agung. Ya. Tetapi dari keyakinan orang-orang tertentu bahwa Paku Bumi yang ada di wilayah Dau di Dusun Bedengan itu merupakan turunan dari yang namanya Paku Bumi yang ada di Gunung Tidar di Magelang, Jawa Tengah. Ya. Tempat itu yang di Bedengan itu konon sebagai tempat ritual bentuk atau aliran kepercayaan tertentu, Mas Agung. Oke. Menarik juga ya. Kalau secara arkeologis saya tidak mendapati di situ itu bangunan candi atau situs purbakala, tidak ada. Semuanya masuk bangunan modern. Dan di situ konon sebagai tempat pelaku-pelaku spiritual. Melakukan meditasi, melakukan semacam semacam kegiatan spiritual seperti itu, Mas Agung. Iya. Berarti banyak tempat-tempat yang perlu untuk dijelajahi lagi ya. Aduh, luar biasa. Selain tadi itu Paku Bumi. Untuk yang di Malang, yang menarik untuk dijelajahi lebih dalam lagi, apa Mas ya sekarang? Kemarin sempat kita coba membahas di daerah Bunul itu dulu ada namanya itu kayak bandar semacam kayak pelabuhan sungai lah ya di Bunul itu. Cuma ini teman-teman dari Tamasa ini belum sempat punya gagasan wacana untuk membuat trip belusukan ke sana lagi karena masih terbentur kegiatan taksos ini, Mas Agung. Harapan setelah pandemik atau katakanlah sudah agak mereda, paling tidak nanti kita punya jadwal untuk kembali belusukan ke daerah Bunul, Mas Agung.
Wah, bisa ikut kalau gitu ya. Boleh ikut itu, Mas? Monggo. Boleh, tapi kalau masih pandemik dimarahin sama Lagi dimarahin ya. sama ini nanti. Makanya sekarang Ya, agak ya, ya. juga ini ya. Tapi saya pikir itu bisa dijadikan catatan bahwa nanti ketika sudah wabah berakhir, apa yang mau kita lakukan tuh tercatat dulu. Mau belusukan Betul. kayak mau belajar bahasa Belanda. Nek bahasa Inggris saya itu rodok medok, Mas. Jadi agak repot ini. Apa kakean tempe beta. Saya mau coy guys. Eh, Rodok eh, mana. kakean sate karo gule, Pak. Saya malah Eh, nanti kalau udah selesai, saya mau ngajak teman-teman belusukan tapi belusukan kuliner. Saya ajak oh iya. belusukan kuliner gastronomi. Wes, tak ajak bro ya. Saya ada beberapa tempat yang memang biasa saya pakai untuk kalau ada tamu-tamu saya ngajak diskusi jalan-jalan itu. Karena kan kita belum pernah kan adakan belusuan kuliner khas Malang. Iya. Gitu. Gitu, Mas. Kayak kita tahu kan sih ormorem, wimi, menjes gitu ya. Terus ada kopi bakso mumbul. Malang. Ayo bakso Malang, ada kopi mumbul lah. Kemudian ada tahu campur, ada ayam panggang. Wis. Pokoknya nanti tak ajak jalan-jalan belusukan kuliner. Tak ceritani gastronomi. Tapi BDD Mas Agung. Oh iya, BDD. tenang aja. Bayar dewe-dewe. Keren. Nanti kita ajak jalan-jalan. Karena saya juga udah janji sama teman-teman, nanti kalau udah wabah hilang, kita akan ngopi-ngopi bareng sama Mas Tri juga nih, Mas Tri. Kemudian nanti kita ajak juga Mas Mas Andre kita ajak. Kemudian jalan-jalan lah. Saya juga pingin teman-teman juga memahami bahwa menjelajahi situs budaya dan selanjutnya itu tidak hanya benda mati, tapi juga ada benda yang bisa dinikmati secara apa ya benar-benar di real gitu, dimakan gitu, ada rasanya pedas kurang manis gitu ya. Itu luar biasa. Betul, iya. Dan saya juga bikin Mas Agung. Gimana? Gimana Mas? Ketika bicara gastronomi atau kuliner ya, itu kira-kira yang paling tua di Malang itu apa Mas Agung ya? Ini ada teman tanya ini di WA salah satunya ini. Iya. Itu pertanyaannya itu apa ya? Kuliner apa yang paling tua di Malang? Iya. Itu bisa menjadikan suatu cerita. Oke. Itu. Kalau ini menurut saya nih ya, kita kayaknya ini perlu ada diskusi tentang gastronomi. Tapi gini, kalau menurut saya kuliner-kuliner yang sifatnya tua atau merujuk pada hal yang arkais, yang kekunoan, itu yang pertama bahwa makanan atau kuliner tadi, yang pertama cirinya ya, tidak ada unsur minyaknya, minyak goreng tidak ada. Jadi semua makanan yang tidak mengandung unsur minyak goreng itu termasuk hal yang lama. Yang kedua, selain itu tidak ada unsur-unsur makanan yang mengandung tambahan-tambahan yang jelas-jelas berasal dari makanan impor. Seperti halnya misalkan penambahan susu, penambahan keju, penambahan yang lain-lain itu hal yang yang kita lihat itu adalah hal yang baru. Nah, ciri yang ketiga biasanya makanan-makanan yang lama itu yang pertama adalah dibakar, Mas. Jadi makanan-makanan yang mengandung bakaran itu pertama. Karena kita bisa ngomong bahwa ketika kita kembali ke masa ini ya, masa purbakala gitu ya, atau prasejarah gitu ya. Masa purba prasejarah. Bahwa makanan itu yang dimakan pertama biasanya adalah daging-dagingan. Dan daging-dagingan itu
selain dimakan secara langsung, ternyata ketika dibakar itu akan menimbulkan rasa yang lebih enak lagi. Jadi makanan yang berbakaran itu termasuk makanan-makanan kuno. Yang kedua adalah makanan-makanan yang langsung disajikan tanpa ada unsur-unsur pembakaran laginya. Nah, jadi tanpa banyak Nah, itu juga yang kuno-kuno banget itu, yang kuno-kuno banget. Nah, setelah itu yang ketiga biasanya banyak mengandung tanaman-tanaman atau produk-produk alam yang berada di sekitar kita. Gitu loh. Jadi kalau itu nanti bisa kita ngomong bahwa ini seperti apa. Karena nanti tinjauan sejarahnya kaitan dengan makan minum itu juga berkaitan erat dengan peradaban manusia. Ketika zaman Mataram kuno atau sebelumnya itu jenis makanan ini seperti apa. Kemudian ketika mulailah kalau di Malang mulai Kanjuruan tuh makanannya model apa, Singosari seperti apa, Mojopahit seperti apa, sampai dengan masa di mana kita ada perkembangan Islam itu seperti apa makanannya itu bisa nanti kita diskusikan itu. Wah, keren, mantap. Uwe. Saya aneh. Ini Mas Cong itu luar biasa. Mas Cong itu kemarin ternyata dari tour travel saya ini jualan duren. Dan yang keren lagi Mas, Iya. ngirim duren pakai apa? Pakai ini mobil Hiace, kan kaget aku. Ngirim duren pakai Hiace. Aduh, aku geger, luar biasa. Iya. Macam ini ya. Aduh. Terus ada Tri juga bilang kokam juga. Kokam itu adalah makanan lama tapi ada unsur-unsur Chinese-nya, Mas. Jadi ada unsur kalau gado-gado itu ya termasuk makanan-makanan lama, gado-gado, dan kalau orang bilang itu lotek dan segala macam itu makanan-makanan lama. Tapi nanti kita diskusinya ada tertentu lah, kasih jadwal. Yes, oke. Khusus. Iya. Katanya Pak Akbar, Armor, bener. Ada unsur-unsur makanan-makanan yang sekarang ini khasnya Malang gitu ya. Ya. Ya ada pentol bakar, waduh, food catering rek. Singkong bakar, sawut dan lain-lain. Aduh, ngomong-ngomong makanan kayak gitu, aduh, seneng ya Mas. Ya, Mas Iwan, terakhir sebelum kita statement terakhir. Di masa-masa seperti ini, apa ya Mas yang harus dilakukan agar tetap kreatif, tetap positive thinking, tetap menjaga kewarasan kita, tetap berbuat baik kepada orang, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi yang pertama kita berpikir positif dulu Mas Agung ya. Jadi bagi kita sebagai manusia yang banyak kekurangannya ini, kita punya keterbatasan memang. Ya. Tapi sepanjang kita itu dalam kesehariannya bisa berpikir positif dan melihat sesuatu itu tidak dengan emosi. Tapi bagaimana sesuatu itu kita lihat dengan kearifan kita sebagai manusia biasa. Jadi manakala menyikapi problem ekonomi rumah tangga, pekerjaan yang biasanya sehari-hari itu rutin kita lakukan, atau kita harus di rumah. Dan yang ketiga kita merasa bahwa bicara kebutuhan itu kan tidak sedikit. Orang itu pasti punya kebutuhan, tetapi manakala itu kita diuji dengan namanya pandemi COVID-19 ini, diharapkan ya kita sebagai manusia hamba Allah ini harus berbuat ya jangan kufur nikmat lah. Ini ujian, dan tentunya ujian ini pasti Allah ada jawaban, ada sesuatu yang kita harus diuji. Allah menguji kita itu karena ada sebab. Mungkin kita selama ini kurang tawadu atau kurang bersyukur, kurang merasa menerima dengan apa yang telah kita dapat, sehingga dengan ujian ini kita harapkan ya harus bisa menerima bahwa inilah ujian dari Allah gitu. Memang kalau secara
kehidupan sehari-hari ya saya kira teman-teman pelaku pariwisata pun ya hari ini ya tadi itu ya maju suri Mas Agung. Iya, iya, iya. Ada yang Dia beralih bilang namanya di bukan pariwisata, tapi prewisata ya Mas ya. Prewisata, iya. Ada juga teman-teman yang ya artinya bagaimana lah kita itu bisa menebar energi positif. Ya. Kita dengan komunitas Lamasa ini berusaha untuk memberikan sedikit bantuan lewat kegiatan sosial kami. Dan kita tetap sebagai manusia hamba Allah ya terus berusaha ikhtiar. Ya, Mas Agung. Ya. Jadi ya teman-teman harus bisa menyadari itu sebagai cobaan. Ya. Ya. Oke, mudah-mudahan cobaan segera dicabut oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah, dan kita bisa tetap selamat di bawah lindungan dengan kemudahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Mas Iwan matur nuwun. Diskusinya matur nuwun, ngobrol-ngobrolnya matur nuwun. Sama-sama. Nggih, Mas Agung. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat saya, sahabatnya Mas Iwan, teman-teman Tamasya, besok sore jam 16, jam 4 sore hari Minggu besok, kita juga akan ada diskusi bersama Mbak Rere. Mungkin ada yang kenal ya, Mbak Rere, owner dari Bos Wisata. Jadi besok hari Minggu tanggal 3 Mei jam 4 sore kita akan laksanakan diskusi tentang pariwisata dan prediksi ke depan, bagaimana pariwisata setelah pasca wabah COVID-19. Nah, besok jam 4 sore. Jadi saya akan nyoba diskusinya sore dan malam, karena memang keterbatasan kita, banyak hal yang harus kita lakukan di dalam rumah. Saya ingin sih sebenarnya ngobrol-ngobrol ketemu gitu, tapi ya terbatas sekali ya. Kita harus mengikuti anjuran pemerintah, stay at home, stay healthy, kemudian kita juga bisa menjaga kebersihan kita dengan baik. Mas Iwan, matur nuwun, kita diskusi-diskusinya. Kapan-kapan terima kasih Mas Agung. Sekaligus Mbak Asni juga terima kasih. Wong Nganjuk ini, terima kasih Mbak Asni, terima kasih Monster Studio, ada Mbak Mei, siapa lagi tuh? Ada Mas Doni, dari Blitar. Siapa itu? Dipanggil Mas, disalami semua. Teman saya dari Blitar, Mbak Adik Pamela ya. Bergabung hari malam ini. Ya. Hobinya makan singkong bakar. Oke, kalau diomong benar nanti kita akan temanya tentang gastronomi. Oke? Ya. Oke. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Salam buat teman-teman. Kita punya acara namanya Ngopas, Ngobrol Pariwisata. Sampai ketemu besok sore jam 16, jam 4 sore 16. Di akun saya ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbak Rere, owner dari Bos Wisata. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi. Salam hormat untuk pemandu wisata di Malang, khususnya Tamasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.